Ya, oke. Masalah yang dihadapin, Pak. Selamat sore untuk semua. Saya sebagai Ketua Asosiasi Penangkar Benih Kabupaten sedikit terkendala di perbenihan kami, yaitu mengenai apa nih? Tadi apa? Pendistribusian ya, Nah, mungkin bisa penyerapan. ya, pendistribusian untuk penyerapan setiap musim. Karena kami di perbenihan ini dikejar dengan durmase benih atau kadaluarsa begitu. Jadi mungkin ke depannya saya berharap dari ketua asosiasi dan rekan-rekan penangkar yang ada di kabupaten ini, saya berharap untuk memperlancar dan mengurangi masa kadaluarsa benih ini, mungkin dana dari pemerintah itu bisa langsung dibampemkan kepada kami khususnya penangkar, karena kami di asosiasi ini sudah terbentuk asosiasi Kabupaten Penangkar ini, termasuk saya ini sebagai ketua, sebelah kiri saya ini sekretarisnya. Jadi itu saja harapan kami mungkin ke depannya untuk mempermudah kami ke depan dan menanggulangi kendala yang seperti kemarin sampai boomingnya. Jadi mungkin saya berharap sebagai ketua asosiasi bantuan-bantuan dari pemerintah itu dibampemkan saja kepada kami. Mungkin ada tambahan, Pak? Ini benih apa ya, Pak? Ya, Benih apa ya? benih padi. Ya, ini rekan. Bahwa yang benih yang dikasih itu tidak sesuai dengan musim tanam atau gimana? Terlambat. Ya, terkendala dari pendanaannya itu akhirnya tertunda begitu. Padahal kami itu melalui tahap yang sangat ketat. Jadi kurang 1% saja bibit kami itu tidak diterima atau di cancel begitu. Jadi, nah macam kemarin itu mungkin ada 1-2 hal dari penyimpanan si penanam itu tadi hingga menimbulkan kurang daya tumbuh. Padahal dari kami penangkar ini daya tumbuh itu sudah memenuhi persyaratan apa yang disyaratkan dari dinas terkait begitu. Nah, penyalurannya itu kadang terlambat dari pendanaannya itu begitu. Ya. Ini bukan distribusi benih ya, pendanaannya ya. Pendanaan saja, jadi kalau ke depan mungkin kalau dibampemkan kan kita bisa tepat waktu begitu. Selama ini apa? Benih yang distribusi yang dikirim atau dana? Selama ini jadi dinas terkait beli benih di kami, cuman dari pendanaannya kadang kita terlambat begitu. Artinya kadang benihnya juga tidak dibeli begitu. Ya, kadang seperti itu. Kadang kita suruh jemur berulang-ulang, setelah jemur berulang-ulang ternyata kan tidak lolos juga karena masa durmasi terus kadaluarsanya itu sudah ini kan. Padahal contoh macam musim sekarang kita tanam seharusnya kan terserap di musim depan. Kadang tertunda 1 musim, jelas kan? Ya. 1 tahun baru dipakai. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibampemkan ke kami kan kami bisa istilahnya kuota kabupaten ini berapa banyak. Jadi kami sudah bisa dibagi di penangkar itu macam ini, kita kan penangkar ini yang 1000 mandiri benih ya. Itu sudah 10 kampung di kabupaten ini, dan yang pemula-pemula itu sudah banyak. Jadi semua jumlah itu sudah 23 kampung kami ini. Kebanyakan benih itu 1 tahun baru diserap oleh tidak semua juga. Kadang-kadang. Ya, terkadang. Itu pun kan tidak diloloskan nantinya, tetap tidak diloloskan karena tidak daya tumbuh tidak memenuhi persyaratan. Nah, ya, tapi kalau kami sudah dibampemkan, jadi kami atur di asosiasi ini, misalnya untuk kebutuhan kampung ini sekian, yang lulus uji dari dinas terkait disalurkan di kampung tersebut, kita atur. Jadi yang durmasi kita sudah tidak salurkan lagi begitu. Pak, memang seperti itu. Tadi kan waktu ada apa namanya ini kan ada juga petani sampaikan yang banyak wearing ya. Ya, itu penyebabnya bahwa itu dari bibit, apa betul itu? Oh, tidak juga. Jadi kami dari pembibitan itu Pak sangat ketat Pak, ketat. Jadi di bibit kami ada terserang orang itu tidak lolos. Jangankan orang Pak, ada tumbuhan lain 1 pohon
semua itu biar 5 hektar digagalkan begitu. Jadi sangat seleksinya ketat, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan katanya dari benih, itu mungkin saya rasa itu bukan. Memang dari alam, faktor alam. Apalagi sekarang ini, Pak, kami petani ini pola tanam yang tidak beraturan. Jadi yang seharusnya kan kita dalam 1 tahun 2 kali, ini kan ada yang sampai 3 kali. Itulah. Jadi mata rantai hama itu tidak putus. Ya, sekarang lah puncak-puncaknya pandemik ini. Di perbenihan kami pun banyak yang tidak lolos dari warang ini. Alami pandemi juga. Jadi Iya, pandemi juga, Pak. Itu dari alam, Pak, biasa. Kami petani itu sudah tahu sangat. Jadi di masa-masa pandemik begini tuh hampir menyeluruh kena. Bukan dari benih, biarpun benih dari mana, tetap kalau sudah masa pandemi itu. ada sekitar berapa hektar Pak yang sekarang gagal itu yang kalau kita lihat di lapangan? Kalau di lapangan keseluruhan nggak tahu, cuman kalau di penangkar ini sekitar 30% Oh, rusak di juga. penangkar ini. Iya, yang 70% rusak. 70% rusak. Iya, 70% rusak. Jadi Sekarang yang ya? sekarang untuk saat ini nih. Makanya dalam kelangkaan benih ke depan mungkin seperti apa. Tapi kalau sudah misalnya kita melangkah ke Bampem, kita yang swakelola di situ, insya Allah kita bisalah ya Pak Margo. Kita atasi semua. Kita kan ada berapa 23 penangkar pemula dengan mandiri ini. Jadi kita bisa bersinergi begitu. Pak, nama lengkap Nama saya Aceng Sumarlin, tadi kelompok Ketua Asosiasi Perbenihan Padi tadi Penangkar se-Kabupaten Merauke. namanya? Eh, Nama perpadiannya? Nama kelompoknya Argo Tani. Iya. Aceng Sumarlin, Pak. Aceng. Aceng Sumarlin. Ketua Ketua Asosiasi Penangkar Benih, Perbenihan. untuk benih. Iya. Mungkin ada tambahan dari penangkar? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan tadi Pak Ketua memang betul, dan tadi Pak Ngadino yang dari petani yang tadi ada keterlambatan distribusi benih, dan benih itu ada penyakitnya. Jadi perlu kami luruskan bahwa kami selaku penangkar benih itu sudah memenuhi standar dari Balai Benih. Syarat mutlak harus bebas dari hama dan penyakit. Nah, kami perbenihan ini seleksinya dari mulai tanam pindah, penyiangan, pengendalian hama, kan sortir di lapangan mulai biji rumput sampai yang tidak seragam itu harus dilakukan, dan itu mutlak. Standar daripada benih yang lolos seleksi itu kan 90% harus lebih. Nah, ini yang perlu harus diketahui juga sama petani atau penerima program, bahwa apa yang telah disampaikan di lapangan itu tidak semuanya benar. Jadi bukan kok kami membela, tidak, tapi apa yang kami rasa di lapangan itu seleksi benih sangat-sangat ketat. Ketika tidak memenuhi syarat satu unsur saja dinyatakan tidak lulus. Apalagi kok sampai di lahan itu ada tadi disampaikan ketua, tadi ada rumput satu batang pun, ketika petugas di lapangan melihat, Pak, itu benihnya tolong diambil. Kalau penangkar itu tidak mau saja, dianggap itu tidak lolos. Itu baru seleksi di lapangan, belum seleksi masalah kadar air, belum seleksi kadar kapak, kotoran, kadar daya tumbuh. Nah, ini yang memang harus difahami sama petani semua. Tapi saya juga berharap dan mohon sama petani penerima program, ketika ada benih atau yang sudah disalurkan, tolong juga dirawat baik-baik. Jangan asal menaruh di tempat-tempat lembab, karena kan masa dormansi atau daya tumbuh itu kan terpengaruh juga dengan kelembapan. Ketika kelembapan itu tinggi, otomatis daya tumbuh pasti akan menurun. Itu tambahan saya. Nama saya Margo Saputro, Ketua Penangkar Argusari, Kampung Muramsari. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan dari Pak Ketua seperti itu. Argo ya. Iya, Argusari. Margo Saputro.
Jadi kesimpulannya mau minta keringanan begitu ya Pak dari Dinas. Pada intinya begini Pak. Jadi untuk penyaluran benih itu ketika kita di penangkar itu sudah selesai atau lolos uji dari balai benih, itu paling tidak ya untuk distribusiannya itu juga dipercepat. Cuman kami juga menyadari pendistribusian itu juga tergantung dari anggaran pemerintah juga. Ketika anggaran pemerintah itu belum dikontraktualkan, yang jelas kan pihak ketiga pun juga tidak akan berani mengambil risiko. Tapi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, harapannya kan kalau bisa dibambemkan. Jadi langsung dana itu bisa langsung dipertanggungjawabkan di tingkat asosiasi. Jadi penyalurannya lebih cepat begitu mungkin. Ya. Demikian. Siap. Ya.